Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Andriansyah dari Prodi Kedokteran Umum Angkatan 2019. Saya akan berpendapat tentang penggunaan kata baku di Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kutipan tersebut merupakan butir ketiga dari isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyerukan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa terpenting untuk digunakan di wilayah NKRI. Bertepatan dengan tanggal 28 September 1928 tersebut, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa kesatuan negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 36 yang isinya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dari pertanyaan itu dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Namun era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut bahasa Indonesia untuk membuka diri terhadap perkembangan zaman. Hal ini telah dirumuskan dalam kebijakan bahasa nasional yang merupakan hasil dari seminar politik bahasa tahun 1999 tentang bahasa asing. Di kebijakan itu disebutkan bahwa bahasa asing dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, kosakata bahasa Indonesia semakin banyak berasal dari bahasa asing. Oleh karena penyerapan yang tidak sempurna oleh orang awam, penggunaan bahasa Indonesia bukanlah yang baik dan benar, melainkan bahasa asing versi utuh. Keadaan ini semakin diperparah dengan maraknya penggunaan bahasa asing di sekolah, terutama bahasa Inggris. Padahal euforia berbahasa asing guna internasionalisasi pendidikan Indonesia bertolak belakang dengan undang-undang. Tidak hanya bahasa asing, penggunaan bahasa gaul oleh sebagian generasi muda modern telah mendarah daging dalam komunikasi sehari-hari. Terlebih lagi, para pemuda menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi di sekolah, di kampus, dan tempat-tempat lainnya. Para generasi muda menganggap bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terlalu berkesan, terlalu kaku, dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, bahasa gaul terasa nyaman digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan dianggap tidak ketinggalan zaman. Padahal tanpa disadari, kebiasaan tersebut menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara merosot kualitasnya. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa sangat mempengaruhi kebiasaan berbahasa para pembaca media tersebut. Jika bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa tersebut tidak sesuai dengan kaidah, hal ini akan merusak penggunaan bahasa Indonesia. Media massa, baik itu media cetak ataupun media elektronik, memiliki jangkauan yang sangat luas. Melihat aspek media massa yang selama ini dijadikan konsumsi sehari-hari oleh sebagian masyarakat Indonesia, media massa dapat ditempatkan sebagai upaya pembinaan bahasa Indonesia yang cukup efisien, apalagi kepada para pemuda. Hal ini dikarenakan para pemuda dianggap sebagai sarana yang paling tepat, mengingat pemuda lebih sering dan mudah berinteraksi dengan khalayak secara nasional. Interaksi yang dimaksud adalah frekuensi tampil di tengah masyarakat seperti di berbagai media massa yang begitu tinggi. Perubahan memang sulit dilakukan, tidak semudah membalik telapak tangan, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Begitu juga untuk pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Namun, kapan kita bisa mencintai bahasa Indonesia? Apakah menunggu sampai orang lain mengakui bahasa mereka, barulah kita mencintai bahasa Indonesia? Kita tentu menjawab tidak. Oleh karena itu, mari kita lebih mencintai bahasa Indonesia sebagai wujud bangga atas bahasa pemersatu, bahasa Indonesia.
Terima kasih, saya Ferry Nantirensyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.